Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Teresia Startianingsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang saya miliki adalah yang pertama berpihak pada murid, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Berpihak pada murid. Jadi, saya akan membuat pembelajaran yang mampu mengasah sikap kritis, kreativitas, dan juga inovatif siswa yang kontekstual dengan menggunakan lingkungan sebagai media belajar. Saya juga akan menganalisis kemampuan awal siswa dan memberikan pendampingan serta perlakuan kepada setiap siswa sesuai dengan kemampuan awal mereka. Selain itu, saya juga akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa dapat menikmati proses pembelajaran tanpa keadaan terpaksa. Selain itu, saya juga akan menciptakan suasana Kemudian, nilai kolaboratif. Di sini, saya akan mengkomunikasikan dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas saya dan rekan tersebut. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, saya bersama teman mengkolaborasikan ide, gagasan, dan pemikiran mengenai teknik pengajaran, kemudian sistem pengajaran, metode pengajaran yang asyik dan menarik bagi siswa agar mereka merasa di kelas itu menyenangkan. Selain dengan guru, saya juga akan mengajak siswa belajar berkelompok dalam sebuah pembelajaran untuk melatih mereka dalam bekerja sama antar anggota kelompok. Kemudian nilai mandiri. Dalam hal ini, saya akan terus mengupgrade diri dengan mengikuti berbagai pelatihan mandiri baik penyelenggara dinas setempat maupun platform-platform pendidikan seperti platform Merdeka Mengajar, PMM, atau platform di SIM PKB yang memberikan pelatihan-pelatihan bagi Bapak Ibu Guru untuk mengembangkan potensi di dalam diri atau mengupgrade ilmu mereka mengenai pendidikan. Nah, di sini saya akan lebih sering mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, baik secara daring maupun secara luring. Kemudian nilai inovatif yang ingin saya kembangkan di 3 tahun kemudian adalah bagaimana caranya mengemas sebuah pembelajaran yang menarik. Jadi, bagaimana kita sebagai guru itu mengemas sebuah pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga suasana pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih menyenangkan dan membuat siswa untuk lebih tertarik lagi belajar, dan terus belajar. Kemudian nilai reflektif, di sini saya akan meminta menerima segala masukan dan umpan balik yang diberikan kepada saya, baik dari rekan sejawat maupun atasan, mengenai pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Umpan balik yang diberikan bisa umpan balik positif maupun negatif. Ketika saya mendapatkan umpan balik negatif, maka di situ saya akan merefleksikan diri supaya di pembelajaran selanjutnya saya bisa lebih baik lagi dan lebih mengkoreksi diri tentang hal-hal apa yang masih kurang di dalam diri, sehingga di pembelajaran selanjutnya bisa lebih sempurna lagi. Peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Dan yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Refleksi diri saya setelah mempelajari materi modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak yaitu: yang pertama, peristiwa.
Pada modul 1.1, kita berdiskusi dan mendapatkan fondasi atau pijakan filosofis dari kegiatan pendidikan di Indonesia. Kami belajar tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, alat pendidikan, syarat pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan, dan lain sebagainya berdasarkan pada konsep-konsep pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah pada modul 1.1 kami belajar bersama, berdiskusi, dan meluaskan wawasan kami mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada sesi ini kami mempelajari tentang macam-macam konsep yang akan mendukung pada terrealisasinya profil pelajar Pancasila melalui peran aktif guru penggerak dari berbagai konsep tersebut, diantaranya adalah manusia tergerak, manusia bergerak, dan manusia menggerakkan. Yang kedua adalah perasaan. Saat saya mempelajari teori otak trinitas, kita juga memiliki otak reptil yang mengatur semua otomatisasi dan refleks dalam tubuh. Jadi, saya merasa sedikit aneh saat itu, seperti saya menemukan fakta atau kenyataan yang aneh. Tapi ya, itulah kenyataannya. Ketiga, pembelajaran. Sebelum momen kesadaran baru tersebut terjadi, saya berpikir bahwa otak kita adalah otak luhur manusia. Dan sekarang saya berpikir dan meyakini bahwa dari bagian-bagian itu benar-benar menunjukkan betapa complicated dan canggihnya sistem koordinasi otak kita. Maka pelajaran yang saya dapatkan bahwa kita harus bisa mengontrol dan menuntut otak-otak reptil mamalia kita juga, agar peserta didik kita untuk selalu dalam lingkupan kontrol otak luhur kita. Dan yang keempat adalah penerapan. Sebagai penerapan ke depan atau rencana saya berusaha menjawab pertanyaan pemantik tentang apa yang pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Maka, yang saya lakukan antara lain, yang pertama, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri secara mandiri, baik daring maupun luring. Dan yang keempat adalah sering membuat refleksi sederhana, sehingga ada jejak terhadap proses perbaikan kita. Demikian paparan saya mengenai aksi nyata modul 1.2. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih.